A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pembina komunitas Kita Pasti Tua Bang Rio yang saya hormati beserta pengurus-pengurusnya. Yang saya hormati juga beberapa komunitas yang ada di Pekanbaru ini. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Lumayan rame lah. Kalau untuk kapasitas masjid kita ini cukup banyak udah ini. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kalau kita lihat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, di situ dikatakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jauh sebelum Dr. Kate Elmore menemukan tentang proses jadinya embrio, bukan Bang Rio embrio itu Al-Quran sudah lebih dahulu mengungkapkannya. Nah, ini yang membuat Dr. Kate ini merasa bangga, dia bisa mendeskripsikan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Jadi apa kata beliau, saya sangat bangga. Apa yang saya temukan sekarang ternyata Al-Quran sudah lebih dahulu menyampaikannya secara detail di dalam surat Al-Mu'minun. Nah, sampai dia katakan, saya ini orang yang tidak tahu agama, tetapi saya harus menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Nah, jadi dari sini kita kalau mau berubah, jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan ini, Al-Quran selalu bisa mengikuti apa perkembangan zaman. Artinya kita jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Nah, itu sebetulnya kalau kita mau maju mau apapun jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kadang kita ini kan terlalu cerdas menganggap bahwa yang membuat kita sukses itu karena kecerdasan kita, karena kita pintar, kemudian karena kita ini usahanya keras. Ternyata Islam mengatakan lain. Kalian kejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepada kalian. Nah, berarti kan itu yang harus kita kejar. Apapun yang kita lakukan, kita tujuannya adalah akhirat. Maka kemewahan dunia akan tunduk kepada kita. Jangan pernah membenci dunia. Jadi sampai ada kata-kata, jangan kalian suruh orang kaya berhenti mencintai dunia sementara kalian masih menginginkannya. Padahal kita ingin, tapi kita bilang juga jangan cinta dunia, jangan cinta dunia. Kita cintai dunia ini untuk bisa menjadi kendaraan kita menuju akhirat. Jadi jangan sampai kita tinggalkan pula, sibuk zikir, doa, zikir, sholat, zikir, terus gak ada mau usaha. Ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pas keluar dari masjid jumpa ada pengemis. Apa kata Rasulullah kepada pengemis ini? Apa yang ada di rumah kamu? Yang ada di rumah cuma gentong air ya Rasulullah. Bawa gentong air itu kemari. Dibawanya lah gentong air itu. Dilelang oleh Rasulullah. Siapa yang mau beli gentong air ini? Berapa ya Rasulullah? Yang nawar paling tinggi. Rupanya ada sahabat menawar 4 dirham. 1 dirham 70.000, berarti harga 280.000 gentong ini terjual.
Separuh dari uang itu 2 dirham dikasih Rasulullah kepada istri dan anaknya, separuh lagi dibelikan Rasulullah kapak dengan tali, disuruh kerja. Jadi rupanya Islam ini melarang mengemis, itu dilarang. Nah, ini kita lihat Rasulullah mengajarkan bahwa umat Islam itu tidak boleh berpangku tangan. Dia harus berusaha. Karena pernah habis sholat subuh berjamaah, ada sahabat yang langsung keluar dari masjid. Sampai yang tinggal itu gosip, sungguh rugi dia ya Rasulullah, badan kekar. Apalah salahnya duduk dulu berzikir. Ini dikejarkannya keluar. Maka kata Rasulullah, kalian tidak boleh berkata seperti itu. Apabila dia keluar untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya, keluarnya adalah jihad fisabilillah. Ternyata bisalah lebih besar orang yang usaha daripada orang yang duduk zikir. Kalau dia keluar dari masjid ini untuk mencari nafkah agar dia tidak minta-minta sama orang, itu juga jihad fisabilillah. Ini tiap hari bawa proposal aja kan, minta sini, jangan usah kita minta-minta. Masjid aja banyak jadi pengemis Pekanbaru nih, betul enggak? Kalau kita minta sumbangan sama jamaah enggak ada masalah. Tapi kalau sempat kita naruh tong di jalan minta, itu yang jadi masalah. Itu sama kan kita ngemis. Nah juga gitu juga nih, yang proposal ini jangan pula sampai apa pula, jangan jadi pengemis. Pokoknya kita jangan jadi pengemis. Islam melarang ngemis, cuman kita akhirnya kita modern kan cara ngemis itu. Nah, itu yang harus kita rubah nih. Karena Islam ini memang melarang kita seperti itu. Tapi dia ikhlas Ustaz, ya betul pula. Cuman kadang di belakang ngomong juga dia. Itu susah. Nah itu yang harus kita akali itu. Gimana supaya kita nggak minta-minta? Gimana supaya kita nggak minta-minta? Itu yang harus kita pikirkan sekarang ini. Nah kemudian itu membuktikan bahwa ternyata umat Islam ini dianjurkan untuk berusaha. Bahkan berusaha itu bisa lebih besar nilainya daripada orang yang duduk berzikir. Tetapi ingat, yang punya kelapangan maka berzikir jauh lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Majukan dulu usaha kita. Kerjakan orang di situ, bisa kita bertenang-tenang jadinya ibadah. Nah itu sebetulnya niat yang bagus itu. Aku majukan usahaku, aku pekerjakan orang. Nah ini ingat nih, besok di akhirat itu ada 3 orang yang mau masuk surga. 1, orang berilmu, para ustadz, orang-orang yang mengajarkan agama, Al-Quran. Kemudian yang kedua, mujahid. Kemudian yang ketiga, dermawan. Pertama kata Allah, yang mujahid, yang alim, yang mujahid masukkan duluan. Apa kata yang mujahid ini? Jangan saya ya Allah. Kalau bukan karena para alim ulama, kami tidak akan tahu keutamaan berjihad fisabilillah. Dari mereka lah kami mendapat pengetahuan itu. Dahulukan ustadz-ustadz kami yang masuk. Nah, masuk ustadz. Apa kata Allah? Masuk kalian duluan. Kata para alim ulama ini, jangan kami ya Allah. Kalau bukan dermawan yang menolong dakwah kami tentu akan tidak tenang berdakwah. Karena yang nama dakwah ini pasti butuh dana. Pasti dia butuh dana. Kalau tidak ada para dermawan yang membantunya, bagaimana orang sampai ke pelosok-pelosok? Bagaimana orang mau bergerak? Nah jadi yang kita cari dermawan sebetulnya, jangan proposal yang kita masukkan. Cari dermawan, berdoa kita dapat orang yang yang betul-betul semangat di dalam hal pengajian-pengajian. Macam Masjid Nurul Yakin itu, ketua masjidnya memang bersemangat dengan pengajian. Ketua masjid kita ini memang bersemangat dengan pengajian. Nah kita doakan juga dapat orang yang semangat dengan pengajian. Jadi itu udah enak kita nanti itu. Jadi kita nggak perlu ngemis lagi, nggak perlu kita nyari-nyari lagi. Nah jadi akhirnya siapa yang dimasukkan duluan? Orang dermawan. Orang dermawan ini dimasukkan karena dia memiliki
zikir yang paling tinggi yang tidak semua orang bisa. Apa zikir yang paling tinggi itu? Memberi kehidupan kepada orang lain. Jadi yang jadi pengusaha itu kejarlah jadi pengusaha itu. Satu orang aja kita beri kehidupan sama dengan kita menyelamatkan seluruh manusia. Itulah zikir paling tinggi. Saya tertarik seperti yang punya JNE Mu'alaf. Karyawannya udah berapa? 23.000. Masjid yang udah dibangun 99. Kan dahsyat kan? Dan orang dermawan itu dia sering lupa dengan apa yang diberinya. Dia tidak ingat. Nah itu ikhlasnya lebih tinggi. Kalau kita kan kita hitung kadang. Bulannya aku udah ngasih itu 500 kan. Jadi situ udahlah udah banyak nih bulan ini. Jadi gitu kita. Jadi makanya itu susahnya. Nah jadi inilah orang-orang dermawan. Dia punya karyawan, dia digunakan ketenangan dia tuh untuk mengejar akhirat. Nah itu yang terjadi di Mekah. Makanya kita jangan heran yang di saf pertama di Masjidil Haram itu orangnya pasti itu aja. Ada yang udah 37 tahun, ada yang udah 40 tahun di saf depan. Kenapa? Usahanya sudah ada yang menjalankannya, bukan dia lagi. Jadi dia udah kayak punya ATM lah, nah, jadi udah enak, tinggal masuk. Jadi dia kejar akhirat. Nah dengan amalan dia ini menunjang usaha dia. Nah kita kebanyakan kan ngandalin otak, ngandalin pikiran. Sama dengan cerita profesor yang melihat anak-anak orang Islam bahagia. Siapa yang buat kalian bahagia? Allah. Memang pernah kalian nengok Allah tuh? Enggak. Pernah kalian memegang Allah itu? Enggak. Di dalam ilmu pengetahuan sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat tidak ada. Memang itu definisinya. Akhirnya yang anak-anak ini nanya, profesor tahu itu dari mana? Dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Terus ilmu itu profesor simpan di mana? Di otak saya. Pernah enggak profesor nengok otak profesor? Enggak. Pernah enggak megang otaknya? Enggak. Berarti betul kata profesor. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, berarti tidak ada. Berarti profesor tidak ada otak. Inilah kalau orang mengandalkan pikiran. Nah, jadi berhenti kita. Jangan sibuk kita meeting. Buat apa usaha kita yang harus kita capai. Ini yang harus sulit kayak gitu. Dengan amalan itulah bisa untuk menaikkannya. Memang Allah yang ngasih rezeki itu. Nggak bisa dengan usaha kita. Contohnya lah Utsman bin Affan sampai hari ini uangnya kan abadi. Apa amalan Utsman bin Affan? Sedekah yang besar. Untuk perang Tabuk berapa dia nyumbang? Itu hampir udahlah kuda, kemudian peralatan perang, makan itu dia yang nanggung. Jadi memang kata Rasulullah, Utsman hartanya akan abadi, tidak akan ada yang membahayakannya selamanya. Bayangin Rasulullah cuma ngomong gini aja, siapa yang membeli sumur Raumah, sumur milik orang Yahudi, aku janjikan 1 batang pohon di surga. Cuma 1 batang pohon di surga dijanjikan. Langsung Utsman bilang, berlakukah untukku ya Rasulullah, juga untukmu Utsman. Kalau kita gitu kan, kalian nyumbangnya dapat 1 pohon surga, yang lain lah bidadari kayak apa kayak. Tapi bagi sahabat tidak ada yang remeh di surga. Semua yang dijanjikan mereka semangat. Dibeli sama Utsman. Harganya fantastis. Sumur batu pakai tanah jelek. Ditawar Utsman berapa? 20.000 dirham. Berapa 20.000 dirham? Uang kita 1,8 M. Uang zaman dulu sampai sekarang sama ukurannya. Contohnya kambing hari zaman Rasulullah harganya berapa? 1 dinar. 1 dinar berapa? 2.378.000, sama kan? Nggak ada bedanya, sama aja. Karena emas itu dia pasti stabil terus. Ini 20.000 dirham, 1,8 M. Akhirnya dia nggak mau. Kata orang Yahudi ini, aku nggak mau. Akhirnya kata Utsman, atau gini lah, 20.000 dirham itu sehari punya aku sumur nih, sehari besok punya kau. Kalau itu aku setuju. Akhirnya pas di giliran sumur itu milik Utsman, disuruhlah umat Islam ambil air untuk 2 hari. Nah diambillah air untuk 2 hari. Pas giliran orang Yahudi itu punya sumur itu nggak ada lagi yang beli, karena udah diborong kan untuk 2 hari. Akhirnya nyerah orang Yahudi ini. Ya udahlah Utsman, tambahlah 20.000 dirham lagi,
3,6 M beli sumur untuk mendapatkan surga. Sehingga sampai hari ini di sekitar sumur Raumah itu ada pohon kurma milik Utsman bin Affan yang terus berbuah. Jadi pemerintah Arab Saudi itu dibagi itu, separuh disedekahkan ke orang miskin hasilnya, separuh lagi disetorkan ke bank Utsman bin Affan, dikasih namanya, dikelola oleh orang-orang di sana. Nah sekarang uang Utsman itu dibangunkan hotel. Nah itulah dahsyatnya. Jadi kalau kita mau ibaratnya pengen kaya, yang udah memang dikasih Allah talent sebagai pengusaha, jalankanlah seperti ini. Amalan yang diperkuat itu yang harus kita rubah nih. Lebih sering ke masjid, lebih sering bergaul dengan Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang soleh. Inilah sebetulnya solusi untuk masalah kita. Nah kan saya sering ceritain, contohnya nih pengusaha baja di Serang, Banten. Begitu dia naik haji, jadi dia lihat kenapa orang di Mekah nih kaya-kaya. Ternyata jawabannya satu, mereka jauh sebelum masuk waktu sholat sudah berada di masjid. Itu aja. Yang laki-laki itu jamaah. Kemudian begitu azan berkumandang, semua kegiatan terhenti. Kalau kita kan masih jual beli juga baru tuh, masih ramai orang, masih udah biar aja dulu. Waktu zuhur lama lagi. Nah kan, waktu zuhur lama lagi. Nggak apa-apa, nggak usah kita apa lagi. Itu hal apakah itu salah? Enggak, cuman itulah kita ini kan bertahap nih berubahnya. Makin dapat keajaiban, makin kuat perubahan kita. Nah, begitu dia pulang dari haji, dia pulang ke Serang, Banten, diumumkannya ke karyawannya, mulai besok semua laki-laki di perusahaan ini harus sholat berjamaah. Mesin gimana Pak? Matikan mesin itu. Pak kalau mati mesin kita rugi 30 juta Pak. Nggak masalah. Zuhur asar 60 juta rugi. Kali 6 hari kerja 360 juta dia seminggu rugi. Tidak ada masalah. Karyawannya pada ngomong semua tuh. Biasalah baru pulang haji. Sedang jos tuh. Besok rugi berubah tuh. Nah. Tapi memang iya kita itu memang justru kita akan maju jika dihina orang. Semua orang yang berhasil bukan karena pujian, pasti karena hinaan. Karena dihina itulah kita bisa maju. Yang harus kita doakan mudah-mudahan panjang umur orang yang menghina kita sehingga dia melihat ketika kita sukses. Nah, itu yang janganlah merajuk, sakitlah hati aku nengok dia. Pertama sindirnya aku masih sabar juga aku kan, 2 kali nak tahan aku buat status. Kan inilah. Padahal dia tidak berkawan dia. Rata-rata orang yang nyindir di status itu dia tidak berkawan sama orang yang disindirnya. Kan nebar masalah aja tuh. Orang tuh tidak baca. Tapi itulah kita tulis, mancing komen aja, mancing simpati. Makin simpati orang ke kesedihan kita, makin hancur hidup kita. Makin hancur kita. Tapi makin kuat kita, seperti Julaibib. Sampai dia nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah wajahku yang jelek, kulitku yang hitam ini terhalang membuat aku masuk surga? Kata Rasulullah, Allah melihat hatimu, bukan melihat rupamu. Kenapa kau tanyakan itu? Ragu ke Rasulullah. Udah 8 kali aku mendekati perempuan, ditolak semua aku. Aku takut Allah juga nolak aku ya Rasulullah. Jadi dia kira wajah yang membuat Allah menolaknya. Tapi akhirnya apa? Dengan pengalaman dia ditolak 8 kali itu membuat dia terus. Orang kan kalau orang Indonesia sabar berapa kali? Kan 3 kali. Mana ada lebih? Yang ke 7 kali kan masih sabar. Enggak ada, pasti 3 kali terus cerita orang. Di bus lantai 2 meludah orang yang di atas. 1 kali ya, tengoklah 3 kali aku turun ke atas. Pasti 3 kali. Kedua meludah lagi 2 kali. Ketiga meludah lagi, Pir, berhenti Pir, naik dia ke atas. Siapa yang meludahi saya tadi? Aku, mau apa kau? Tidak ada, nanya aja. Kira besar badannya. Bangkit takut ya jadi ya. Jadi lihat Julaibib ini, lihat berapa kali dia tolak, jerah dia enggak? Kalau kita kan udahlah semua cewek sama. Kan langsung gitu kita kan. Kenapa kau enggak nikah-nikah? Enggak, trauma aku. Udah 4 kali aku ditolak, 4 kali baru tuh udah padam kita. 8 kali ditolak.
santai aja kayak dia. Jadi pas dia ditolak 9 kali, enjoy wajahnya. Kenapa enjoy? Pengalaman. Udah pengalaman. Itu gunanya gitu. Jangan pernah mundur. Gagal seperti anak bayi belajar berjalan, jatuh tegak dia lagi, jatuh tegak dia lagi. Nah, jadi begitu dia ngamal yang pengusaha di Serang Banten ini, dan kalau ini kita lakukan juga, keajaiban itu akan terjadi juga pada diri kita. Itu pasti. Nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang, sama. Hanya petunjuk Al-Quran dan Rasulullah inilah kalau kita perturutkan, perubahan bagaimanapun zaman, dia tetap akan mengikuti. Sama keajaibannya. Nah, begitu karyawannya semua sudah sholat berjamaah, apa yang terjadi? Justru rugi 1 M 1 bulan, Allah ganti menjadi 10 M. Kita cobalah, tengok di YouTube, pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat berjamaah. Apa bedanya kalau kita melakukan itu juga? Cuman ingat, ini untuk orang yang talentnya pengusaha. Datang orang yang memang talentnya itu dikasih Allah bagus miskin dia. Gimana pun dibuatnya tetap miskin juga. Tapi ingat, ukuran kebahagiaan itu bukan pada harta benda. Kalau sempat kita kaya semua, siapa yang kerja lagi? Disuruh orang, nanti saya bayar, maaf ya bang ya, bukan soal uang bangku, kalau duit ada nih bang, kan enak ini kan. Jadi makanya kita ada kata Allah dalam hadis qudsi apa? Ada orang yang memang beres imannya kalau dia miskin, kalau dia kaya enggak. Makanya ada kita miskin awet aja miskinnya. Gimana pun kita mau buat usaha tetap miskin, karena memang miskin itu yang baik untuk kita. Ada orang yang beres imannya kalau dia kaya. Karena Allah tahu ini kalau kaya bagus, imannya tidak kurang, dia rajin ke masjid nih. Tapi kalau yang miskin ini dikasih kaya, ini sombong minta ampun nanti nih. Dan nampak bakat sombongnya itu. Macam kami para ustadz inilah. Kenapa Ustadz Abdul Somad yang diangkat Allah? Karena beliau siap untuk kaya. Sempat saya, wah entahlah pakai Lamborghini saya kemari. Udah terbayang saya tuh. Itu enggak tanggung lah apa itu, banyak lah petata petitihnya itu. Bang tolong jalan dibaguskan bang, masalahnya nih rendah mobil nih. Azab orang yang ngundang dibuatnya. Saya bawa tim 25 orang, nah, itu macam-macam tugasnya. Yang ngawal di tiap pintu lebih pula lagi daripada presiden. Dikawal, nah, jadi Allah tahu dah lah Nazril ini dikasih biasa-biasa aja lalu ini bahaya anak nampak ini. Bertambah kelakuannya nanti ini. Nah jadi Allah itu tahu dia. Nah ini membuktikan apa? Ternyata yang membuat kita bisa maju, yang bisa membuat kita ini jaya ketika kita dekat dengan agama. Itu udah pasti. Kalau sempat intelektual aja kita yang bagus, ini bahaya. Buktinya apa? Sarjana kimia yang memutilasi orang kurang cerdas apa dia coba? Jadi kalau intelektual aja nggak cukup. Atau orang modalnya intelektual sama emotional quotient aja. Intelektual bagus nih, emosionalnya bagus, dia pejuang, tapi akhirnya dia korupsi. Kan banyak yang seperti itu. Intelektual bagus, emosional bagus, cuman untuk supaya kawan-kawan aku bisa bekerja nih, aku ambil proyek ini, aku bagi-bagikan kawan aku. Kan salah jadinya emosionalnya. Ya? 7 menit, oke. Setelah itu, kalau misalnya kita ini intelektualnya bagus, emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, ini baru jadi dia. Karena ketika spiritual bagus, intelektual sama emosional akan ngiring dia jadinya. Kita ikuti adab dalam Islam, akhlak dalam Islam ini supaya kita maju. Nah inilah yang dikatakan oleh Dr. Keith Elmore ketika beliau menjelaskan tentang embrio. Di situ dia katakan ketika laki-laki terlepas spermanya ke perempuan itu ada 10 sampai 150 juta sperma yang keluar. Jadi kita ini di pejuang semua ini. Yang berhasil keluar di dunia ini berarti orang yang ajaib. Orang-orang yang tidak kenal untuk mengalah. Karena ingat, ternyata sperma itu tidak ada yang berjalan mundur, dia terus ke depan. Dari 150 juta itu pun banyak yang gugur di jalan. Karena akhirnya antibodi perempuan ngomong, mak orang asing, oh dikeroyok. Jadi dari 150 itu yang lolos 10 juta.
Nah 10 juta yang masuk, kadang ada yang ke kiri juga ada yang ke kanan. Nah kalau salah masuk ya gagal, udah begitu berat perjuangan selama 6 hari, sementara dia ukurannya kecil-kecil, 6 hari itu udah sama berapa juta tahun sama dia. Nah begitu sampai rupanya perempuan belum siap sel telurnya, ya udah mati, dia cuma tahanannya 6 hari. Dari 10 juta itu hanya 1 yang membuahi. Nah itulah kita jadi ini, inilah pemenang kita nih. Jadi kita ini tidak ada konsep gagal sebetulnya. Nah itu yang disalutkan oleh Dr. Kate ini. Ternyata setiap saya mendengar ada bayi lahir, saya bangga. Ini orang yang ajaib, dia pemenangnya, maka dia bisa keluar. Nggak taunya begitu kita jadi pemenang, lemah kita minta ampun lagi. Jadi sementara kita udah berjuang begitu keras, lolos kita, keluar kita dari dunia ini. Masa udah keluar malah jadi kalah. Nah yang menyebabkan kita kalah apa? Ketika kita jauh dari agama. Kita misalnya gini nih, udah tahu kita jodoh aku ini udah ada, udah ditentukan Allah. Apa yang harus kupersiapkan untuk aku bisa dapat istri yang baik, yang soleha? Aku mesti baik dulu. Kan harus kita berubah dulu. Udah baik kita tutur kata terjaga, nggak boleh kasar sama istri, kita harus tanggung jawab. Istri itu tulang rusuk, jangan jadikan tulang punggung. Ini kan terbalik kadang-kadang kan, diolahnya perempuan nih tahu dia adalah tuh. Bisa bang minta tolong, nyonda ndak ada doa, itulah gaya itu. Ya udahlah biar nanti adik belikan, maka ndak usah lah baca pacaran tuh lagi. Jauh kita dari agama, akhirnya apa? Karena kita membelakangi Allah, akhirnya kita stres kita pasti berat. Lain orang yang halal bertengkar dengan orang yang pacaran bertengkar tuh lebih parah yang pacaran bertengkarnya. Karena dia tidak halal, setan ikut di situ. Makanya ada yang berantem di jalan, ada merajuk, udah cepatlah naik, di jalan kan. Aku enggak mau, kata perempuannya. Akhirnya jalan, enggak ada otak kau ya, kau tinggalkan aku, akan serba salah jadinya. Kalau orang berumah tangga enggak akan bertengkar seperti itu, enggak akan bertengkar karena halal. Tapi kalau kita pacaran, setan tuh ikut, tinggalkan aja lah bang. Nah, jadi ini kalau mau maju, jangan tinggalkan agama ini. Kalau mau berubah, yang kita rubah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah sampai di sini. Apalagi Bang Rio? Oh baik. Waktu Isya jam berapa? Oh 2 menit lagi. Baik, kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami yang membuat turunnya azab. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami yang membuat doa kami tertolak. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Banyak salah silap kami kepada orang tua kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak sengaja. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di malam ini perkumpulan yang Kau berkahi. Ridhoilah langkah komunitas-komunitas yang ada di Pekanbaru ini ya Allah, untuk istiqomah berada di jalan-Mu, untuk menyampaikan syiar-Mu. Mudah-mudahan komunitas yang mengadakan pada malam hari ini, yaitu komunitas kita pasti tua ini, menjadi pengingat bagi kami, karena kadang kami lengah, kadang kami lalai, dan dengan nama ini kami bisa mengingat bahwa suatu saat kami akan melemah dan kami akan mati baik tua ataupun muda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.